Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi kembali lagi wabarakatuh. dengan kita di sini. Kali ini tidak di dalam channel saya, tapi di dalam channel podcast kita semuanya. Bener kan? Podcast kita semua ya? Apa pakainya gitu? Enggak. Podcast kita semua kita ya? bersama. Oke. Oh, podcast kita bersama. Kayaknya Apa podcast semua sih? itu ada tuh. Oh ya, podcast kita semua. Oke, ada tulisannya. Kita kembali di channel podcast kita semua yang dimana podcast kita semua ini apa ya? Ya umum untuk siapapun boleh berbicara di sini, boleh speak up gitu kan. Nah, ini tepatnya ada di daerah mana nih? Cakung ya, Kampung Baru. Oke. Jadi di sini kebetulan biasanya kan saya sebagai apa ya? Naracocot, mungkin narasumber, naracocot, tapi sekali ini saya host ya, sebagai yang membawakan temanya gitu. Tapi anaknya gini aja bos sekali ya. Feedback aja, maksudnya saling tanya jawab aja gitu, nggak masalah gitu. Jadi nggak ada host, nggak ada yang narasumber, Ya, biar lebih fair gitu, Ya. biar lebih interaktif dan aktif gitu. Oke, kali ini tema yang kita angkat nih apa poster kira-kira? Ya sama kayak kemarin. Anak muda, Sebenarnya nggak ada tema. nggak ada tema. Iya. Oke, Mengalir begitu aja. mengalir begitu aja. Kemana adanya Nah, aja. ajib. Oke. Jadi kira-kira apa nih yang pertama yang kita bahas? Gue juga bingung sebagai host nih kan. Ya masih mungkin kaitannya lanjutan kemarin. Kenakalan remaja. Kenakalan dulu. remaja. Oh, berarti remaja pasti nakal. Enggak juga. Oh, enggak juga. Oke. Iya. Buktinya kan ada remaja masjid, Ah. remaja musola. Remaja musola. Ya kan? Terus ada remaja Karang Taruna. Remaja Karang Taruna. Segala macam yang memang itu punya nilai positif mereka. Oke, nilai Positifnya positif. lebih banyak Ah, ketimbang negatifnya. ketimbang Nggak- negatifnya. nggak, maksudnya bukan artian nggak ada negatifnya. Kan setiap manusia nobody's perfect. Nobody's perfect. Ya, Ya. itu aja. Kita angkat, bukan kita angkat ya. Kita coba bicarakan masalah kenakalan remaja yang mereka sedang mencari, katanya mencari jati diri dengan cara tawuran, dengan cara mabuk-mabukan, Oke. dengan cara obat-obatan. Obat-obatan. Katanya mau ngilangin puyeng, tapi yang ada malah nambah Puyang. Itu, Ah. itu banyak kejadian itu. Nggak menutup kemungkinan di daerah kita sendiri nggak ada, pasti ada. Ya, bahkan pernah ada yang bilang itu gini, kita memang dibenturkan dengan hal seperti itu. Ya. Sesuatu yang dilahirkan dari benturan itu pasti bagus hasilnya. Ya. Dan karena adanya benturan itu pasti banyaknya masukan untuk kita, banyaknya introspeksi diri di diri kita. Artinya apa? Kalau semua orang sempurna kayak Rasulullah, nggak ada lika-likunya, guru, ya kan? Nggak ada, ya buat apa gitu kan? Maksudnya yang ditugaskan untuk sebagai pengaman gitu kan, kayak gitu. Ya makanya itu ada buah-buah atau bisa dibilang hal-hal kenakalan remaja yang seperti itu yang akhirnya ngebuat kita guyub dalam artian kita bersama memerangi mereka, bukan artinya kita perangin semua. Maksudnya kita meminimalisir, akhirnya kita jadi guyub bersatu antar warga gitu kan, yang tadinya cuek sekarang lebih peduli. Karena kenakalan remaja ini kan sesungguhnya apa sih? Kalau yang kita telusuri lagi, rata-rata dari mereka itu bilang mencari jati diri, bilang mereka mencari kebebasan yang selama ini mungkin mereka terbelenggu dengan arti kata kebebasan itu. Sekarang gini aja, mereka sekolah udah mumet, udah pusing, udah puyeng sama tugas-tugas di sekolah. Dan akhirnya mereka pulang ke rumah. Sampai di rumah dapat omelan dari orang tua atau dari tetangga atau dari siapapun itu. Akhirnya mereka merasa tidak nyaman, ya kan? Kadang juga banyak kekangan dari orang tua. Jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan segala macam. Jangan main HP segala macam. Ya kalau kita lihat lagi gini,
saya pernah mendengar isi kajian dari Gus Baha. Beliau itu mengatakan al insan abdul ihsan, katanya. Manusia itu adalah budaknya kebaikan. Nah, dibilang sama Gus Baha pada saat itu apa? Sampean jangan terlalu keras sama anak-anak sampean. Salah-salah sampean yang bingung sendiri. Artinya gini maksudnya Gus Baha. Ketika beliau waktu itu menjelaskan, anak di rumah dilarang nonton TV, anak di rumah dilarang belajar bawa motor. Akhirnya mereka berkumpul dengan orang yang nggak benar. Nah, di kumpulannya itu mereka apa? Anak-anak itu mendapatkan apa yang tidak didapat dari rumahnya. Akhirnya karena orang yang memfasilitasi, yang si anak ini merasa dia, gue dapet nih sama orang ini, sama tongkrongan ini gue dapet, di rumah gue nggak pernah dapet. Akhirnya dia jadi ya lebih respect sama orang yang merasa memenuhi kebutuhannya dia, gitu. Nah, makanya kesalahannya itu apa? Kesalahannya itu mereka masuk ke tempat yang negatif. Seperti itu. Akhirnya mereka ikut-ikut, lebih nurut sama teman-temannya, abang-abangannya, ketimbang sama orang tuanya. Karena mereka merasa nggak pernah dapat dari apa yang ada di rumahnya. Yang saya tahu seperti itu. Dan bahkan banyak pengakuan dari anak-anak yang notabene kita nggak bisa mengatakan anak itu nakal, badar, aktif lah. Mereka bilang, saya di rumah diomelin mulu, saya nggak pernah bener. Yang ngeberantakin adik saya yang diomelin, gitu. Akhirnya mereka mencari kebebasan di luar, di tempat di mana mereka tidak mendapatkan omelan itu, gitu. Dan memang kalau kita bilang quality time dengan keluarga itu penting. Tugas orang tua itu bukan hanya sekedar mereka memberikan materi kepada si anak. Artinya mindset orang tua yang saat ini nih, ketika dia memberikan uang, nih lu tong, gua kasih duit segini, udah, tanpa ditanya, emang minta duit buat apaan sih, gitu kan? Artinya kan pertanyaan seperti itu yang ngebuat mereka nyaman. Ini pak buat jajan. Ada dari orang tua seharusnya rasa seperti itu, ya, memunculkan pertanyaan, emang kamu buat apa, buat jajan apa. Dia merasa selama ini orang tuanya ngasih udah, gak ditanya untuk apa, kayak gitu guru. Artinya satu perhatian dari orang tua itu sangat berharga untuk mereka. Itu yang saya tahu dari kejadian-kejadian yang saya alami dari orang-orang yang saya temui. Oke. Terkait tentang masalah tadi, tentang kenakalan remaja, tadi kan Pak Ustadz Tian menyinggung tentang hal kebebasan, di mana anak-anak muda itu merasa mendapatkan kebebasan ketika dia berada di luar rumah, ya kan? Di dalam rumah dia mendapatkan kekangan, omelan orang tua, ya kan? Pastinya gitu. Entah omelan, terus apa lagi? Komentar-komentar orang tua yang sekiranya menurut dia itu negatif gitu. Padahal bagi orang tua mungkin positif, tapi bagi anaknya itu mungkin negatif. Gue gak suka diginiin, gue suka diginiin. Akhirnya dia mencari kebebasan di luar. Oke, yang saya tanyakan di sini Pak Ustadz, menurut Pak Ustadz sendiri bagaimana tentang kebebasan itu? Gini, maksudnya kan kebebasan itu kan menurut setiap orang kan beda-beda. Ada yang kebebasannya begini, begini gitu kan. Setiap umur juga pasti beda. Iya, beda-beda. Versi tentang kebebasan, makna kebebasan itu sendiri gitu. Nah, karena kita udah pernah merasakan masa kecil, masa remaja gitu. Dan sekarang mungkin kita masih remaja gitu kan. Ya kan? Bagaimana menurut Pak Ustadz tentang kebebasan remaja itu bagaimana sih maksudnya tuh? Seharusnya yang namanya kebebasan remaja itu ya, anak itu ada di masanya. Di masanya dia itu sedang, yang tadi dibilang ingin mencari jati diri. Kasih sedikit kebebasan untuk mereka. Kasih kepercayaan lebih untuk mereka. Jangan selalu dipandang negatif.
Jangan selalu anak ini nggak dipercaya. Yang dicari sama mereka kan saat ini seperti itu. Yang hilang dari orang tuanya, hilangnya kepercayaan kepada si anak. Kalau lu gua kasih ini, ntar lu malah begini. Padahal belum tentu. Gitu. Walaupun mungkin orang tua lebih dulu lahirnya, lebih tahu bagaimana itu prediksinya si orang tua, ya gitu kan. Cuma jangan menyamaratakan. Psikologi setiap anak kan beda-beda. Oke. Psikologi setiap anak beda-beda. Psikologi setiap anak pasti beda-beda psikologinya. Kenapa? Abang atau kakak, adik, ya kan? Pasti itu punya yang namanya kebutuhan perhatian yang berbeda-beda. Dulu saya pernah belajar psikologi perkembangan, psikologi perkembangan. Nah, itu dibilang sama dosen saya, anak itu nggak bisa disamaratakan. Kebutuhan perhatiannya mereka tuh berbeda-beda, nggak sama. Dibilang seperti itu. Artinya ada porsinya tersendiri untuk si anak si A ini. Ada porsinya tersendiri untuk si anak si B ini. Nggak bisa dia langsung, lu sama abang lu harus sama. Lu harus kayak abang lu sukses. Dia juga pengen sukses, biarkan dia memilih jalannya sendiri. Tugas orang tua hanya untuk mengarahkan, memfasilitasi, bukan menghakimi. Gitu guru maksudnya. Tapi kan gini Pak Ustadz, kebanyakan orang-orang tua zaman dulu, mungkin termasuk orang-orang tua kita, ya maaf, pemikirannya itu terlalu konservatif. Artinya itu terlalu kolot, ya kan? Dia mungkin mengajarkan anak-anak mereka dengan cara apa ya? Pendidikan yang dia terapkan selama dia kecil dulu gitu, orang tua dulu gitu kan. Sedangkan kalau kata Gus Bah tadi kan apa? Al insanu abdul ihsan. Manusia itu budaknya kebaikan. Tapi kalau pernah dengar kata-katanya tuh Khalil Gibran, gimana gitu? Yang dia bilang anakmu itu anak langit gitu. Ya. Maksudnya anakmu itu bukan anakmu tapi anak langit. Artinya gini, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya gitu loh. Nah, yang saya sekarang tanyakan begini. Sebenarnya faktor apa sih yang membuat orang-orang tua itu menganggap anak-anak selalu negatif gitu? Apakah karena dia pernah mendapatkan dari orang tuanya seperti itu sehingga diimbaskan kepada anaknya lagi atau bagaimana tuh kira-kira? Oke. Banyak yang saya hadapi ya. Beberapa kasus itu gini guru. Ada istilah, biarin gue yang bejat, yang penting anak gue jangan bejat. Nah, ada kan kayak gitu kan? Ada. Nah, saking dia dulunya mungkin ya sempat melenceng. Sampai di anak dia nggak kepengen, akhirnya dia kerasin nih si anak nih, ya kan? Yang tadi dibilang sama guru kan, anakmu itu ya bukan anakmu, maksudnya didiklah anak sesuai zamannya. Kalau zaman dulu mungkin masih bisa, tipikal orang dulu mah kuat-kuat. Ya. Ada cerita apa digamparin sama gurunya, malah ditambahin lagi sama orang tuanya. Rumahnya tuh. Kalau dia ngadu, karena punya anggapan kalau lu udah digamparin, kalau lu udah dipukul sama guru lu, berarti lu salah. Tapi kan untuk saat ini enggak. Anak digamparin, anak dicolek sedikit sama guru. Guru penjara guru. Masalahnya. Oke. Banyak masuk, artinya gini, sesuai dengan seharusnya ini Saugi ini masuk ini. Oh itu ya. Karena sesuai dengan beliau kan perlindungan anak juga tuh kan. Itu, harusnya beliau nih masuk. Ya karena memang mungkin saya nggak paham ya masalah hukum ya. Nah, mungkin karena memang udah turunan dari ada undang-undangnya yang seperti itu ya kan. Akhirnya didikan dari seorang orang tua ya kan, didikan orang tua itu ya semakin lempem. Anak-anak sekarang tuh mentalnya bisa dibilang lempem. Ya dicolek dikit ngadu, orang tuanya langsung. Nah orang tuanya yang di rumah nggak pernah apa bahasanya ada komunikasi dengan si anak, tiba-tiba datang ngomel-ngomel. Dengan artian gini,
anak gua nggak boleh dicolek gitu. Tapi dia sendiri loh nggak pernah yang namanya ngasih waktu waktunya dia kepada si anak untuk ngobrol bareng, bermain bareng, diskusi bareng gitu kan. Nah, yang akhirnya kita orang ini jadi ngomong, lu cuma nyerahin anak lu doang ke sini, nggak boleh diapa-apain, jelas-jelas anak lu salah. Walaupun berdalihnya mereka apa, anak saya di rumah baik-baik aja kok, tidur, makan, bangun, berangkat ngaji. Tapi kan dia nggak tahu pantauan dia keluar, selalu menyerahkan seluruhnya itu kepada gurunya. Guru-guru pun juga punya keluarga gitu maksudnya. Nggak bisa 24 jam mengurus murid-muridnya. Mungkin kalau untuk mendoakan pasti nggak mungkin enggak, ya kan? Nah, kasus-kasus yang kayak gini tuh yang anak, mohon maaf, nakal, hiperaktif, ya kan? Yang tawuran segala macem, mereka bilang nyari jati diri. Bahkan guru bisa dibilang 90% anak-anak yang melakukan tawuran, terlibat dalam tawuran, itu mereka melakukannya di atas jam tengah malam lah. Artinya ketika orang tuanya sudah istirahat tidur, ya kan, mereka keluar mindik-mindik, ya, mencari jati diri. Ya, mencari jati diri, janjian tawuran segala macam, udah kan. Akhirnya ada bahasa kecolongan nih orang tua gitu kan. Ya, kita juga nggak bisa menyalahkan juga, karena orang tua mungkin sudah terlalu capek dengan pekerjaannya dari pagi gitu kan, sehingga anak ini mencari yang namanya apa yang dia nggak dapat itu. Dia sebenarnya nggak ada wadah untuk diskusi. Artinya dengan keluarganya sendiri mereka nggak punya kualitas waktu yang benar-benar, nggak punya waktu yang berkualitas gitu loh. Mereka mungkin pengen jalan bareng, diajak ngobrol sama orang tua gitu. Pasti itu nanti temuannya, saya udah ngajak ngomong pak, saya udah ngajak ngomong bu, tapi anaknya begini. Ya pasti kan ada apa-apa dengan anak tersebut. Iya, gimana sih orang tua? Kan anak lu suka gak ngerti sih. Iya. Gimana sih ya? Tahu itu, niat gak sih? Iya, lu niat punya anak aja sih gitu. Anak sih gak ngerti gitu. Iya. Nah, itu yang sampai saat ini saya dapetin tuh rata-rata begitu. Anak taunya digebukin sama orang tua. Gitu. Ya kan, padahal orang tua nggak tahu masalah anaknya itu apa. Cuma tahu dikasih pas sudah masuk ke ruang BK dikasih tahu ini anak bapak begini. Makanya ketika kejadian kenakalan remaja itu terjadi di luar sekolah, di luar jam sekolah, itu selalu yang namanya kita 75% menyalahkan orang tua. Oke. Gitu. Karena itu udah di luar awasan kita. Tapi kita ada rasa prihatin kepada anak, ya kita masih perhatian kepada anak, ya kita masukin ke BK konseling itu. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk menyelesaikan masalah. Bahkan ketika masuk BK, yang dikonseling itu ya bukan anaknya aja guru, orang tua sih konseling. Iya, gitu. Oke, jadi selama nanti berkecimpung di dunia sekolah, ada nggak anak, maksudnya kasus ketika anak masuk ke ruang BK gitu kan, konseling, terus otomatis kan orang tua dipanggil gitu kan, ada nggak mungkin dari orang tua yang nggak setuju gitu, maksudnya pak ini anak saya gitu, nggak harus seperti ini gitu loh, maksudnya yang membantah bahwa itu anaknya bener gitu, padahal udah bener-bener kasusnya ada di situ, ada gak yang begitu? Ada, karena saking ketidakpercayaannya, saking bahasanya, pengawasan orang tua ini mungkin minim ya, selalu menganggap anaknya baik aja, nggak boleh disentuh apapun itu. Ya, tapi ketika anak keluar dari ucapan anak itu sendiri, ya anak itu malu sendiri, orang tuanya itu malu sendiri, gitu. Itu banyak kejadian kayak gitu. Oh ya. Terus gini kok Ustaz,
Ini kan terkait tentang kenakalan remaja, tadi disebutkan adanya tentang tawuran, ya kan, minum-minuman, ya kan, minuman ini masih beralkohol gitu ya, Iya. terus obat-obatan, pil-pilan lah pokoknya segala macam itu. Pil KB. Nah, mungkin bukannya kita untuk menyombongkan diri, ya mungkin saya pribadi atau Pak Ustadz sendiri kan kita belum pernah namanya tawuran gitu kan. Mungkin Pak Ustadz yang udah berkecimpung lama di dunia pendidikan di sekolah gitu. Sebenarnya apa ya? Mungkin Pak Ustadz sedikit tahu apa sih yang melatar belakang itu anak-anak pada pengen tawuran gitu. Maksudnya selain dia mencari jati diri sebenarnya apa sih yang dia pengen? Maksudnya motifnya tuh apa gitu? Mereka itu punya grup-grup, geng-geng. Gitu. Geng. Ya, mereka punya geng. Ketika tongkrongan yang satu, tongkrongan atau geng ini nih, diejek-ejek, merasa nggak terima setia kawan, gitu kan. Atau ada yang temennya dipukulin, disakitin sama geng yang lain, ya gengnya dia ngebantu gitu, temennya dia ngebantu dengan alasan setia kawan nih gitu. Akhirnya terjadilah tawuran, ejek-ejekan biasa, tawuran. Dan apa ya, kebanyakan juga sih mereka itu yang mau ngetes gitu. Gue loh bang jago gitu loh, gue gue berani loh gitu. Gue nggak takut loh, baru sajam gitu doang geli gitu, bahasanya gitu bro. Itu banyak yang dapetin yang kayak gitu. Dan mereka pula ya bermula ya dari tongkrongan gak jelas. Kalau tongkrongan jelas mah nggak mungkin begitu. Tongkrongan jelas di majelis taklim, Ya, jelas. Pengajian, ini ya segala macam jelas. Lah kalau tongkrongan yang nggak jelas, nongkrong main gitar, mabuk, belajar, ngajarin anak adik-adikannya gitu segala macam, minum ini, kalau lagi puyeng hilang puyengnya gitu, yang ada nambah puyeng gitu. Itu banyak terjadi Ya. Oke. Terkait orang-orang, maksudnya anak-anak remaja yang tawuran, mungkin ada di beberapa sekolah gitu, termasuk mungkin Pak Ustadz sendiri yang sudah mengalami hal itu. Kira-kira gini, maksudnya anak-anak yang pernah kegap, ketangkap dia tawuran, ketika dia dihukum sama guru, pernah nggak ngelawan gitu, maksudnya tuh, ngelawan guru gitu, membantah gitu? Kalau untuk melawan secara fisik belum ada. Tapi kalau untuk melawan seperti fisik, bacotan gitu. Iya, bukan bacotan gini. Mereka ngebantah, salah saya apa? Oh gitu. Kok sampai saya dihukum begini, apa salah saya? Begitu pengen ngatain aja. Lu pikir aja apa sendiri? Lu habis ngapain? Gitu maksudnya. Nah, ada anak yang nggak sampai ke situ, guru. Karena udah saking terbiasanya mungkin di lingkungannya. Emang rata-rata lingkungan itu. Makanya kerja keras ini teman-teman dari LMK, teman-teman dari apa sih namanya, teman-teman dari Karang Taruna, teman-teman dari pengurus wilayah, itu kan semua mereka kerja keras buat ngebasmi yang kayak gitu. Karena belum lama ini saya sama Bapak RW 9 Pak Haji Dam Suhanda ada tawuran yang pecah di depan Sedayu. Oke, Sedayu. Iya, berapa anak itu kabur, ketangkap satu, malam itu juga kita bawa langsung ke Polsek Cakung, gitu. Karena memang sekarang ada kegiatan dari keamanan sini, ada ngumpul-ngumpul nggak jelas, sikat, gitu bahasanya. Ya karena kan mereka masih anggap ya tadi hal yang biasa, udah terlalu biasa buat mereka. Akhirnya menjamur gitu ya maksudnya, iya, udah mengakar. Akhirnya apa? Nggak mikir ke depannya, itu anak bisa jadi cacat, dia nyari kerja pasti susah. Itu mereka masih punya keluarga gitu loh, yang nunggu mereka di rumah. Itu yang kayak gitu, guru. Itu kira-kira tawurannya jam berapa tuh? Tengah malam biasanya. Tengah malam, kira jam 12-an gitu ya? Iya. Jam 1 malam. Iya. Apalagi kalau udah wayahnya bulan Ramadan deh, ngarak-ngarak beduk bangunin orang. Ya kadang juga kan dari tiap tongkrongan itu ada seniornya
menceritakan, oh zaman dulu mah gua begini, ya kan? Sampai ada satu channel nggak tahu di Tok, nggak tahu di YouTube atau di mana, YouTube tuh ya, itu ngebahas tentang tawuran, dunia tawuran gitu. Dunia tawuran. Iya. Maksudnya apa loh diungkit-ungkit, akhirnya kan yang anak-anak yang nonton, yang mengkonsumsi itu ya ngikutin. Mereka ini kan influencer lah bahasanya, ya kan? Pasti banyak yang ngikutin mereka. Akhirnya ya tetap terjadi gitu. Coba kalau mereka menjadi influencernya itu, ayo ngaji. Iya. Pasti banyak yang ngaji. Bukan masalah tawuran yang dibahas gitu loh. Bukan kenakalan. Kayak gitu, Guru. Ya, gue rasa juga masalah tentang tawuran ini mungkin sering-sering nonton film juga, kayak film ini Pro Zero. Suzuran, ya kan? Genji itu kan mungkin mempengaruhi pasti. Iya. Ya kan? Tapi kan kalau tawurannya mereka tanpa alat, tanpa sajam. Tapi tetap aja Pak Ustadz. Iya, Ya kan? Kekerasan tawuran. Kan enggak gini ya. Kalau zaman dulu, zamannya kita kecil, ya tontonan kita ya Doraemon, Power Ranger. Kalau sekarang kan enggak. Anak kecil tontonannya apa? Yang kayak film-film kekerasan begitu. Akhirnya masanya mereka, namanya masa perkembangan mereka meniru dong. Hingga saat ini tuh kita udah ngeliat bibit-bibitnya jadinya. Anak-anak kecil di daerah kita tuh yang ngomongnya kasar, udah bakat tuh dia nih pasti. Nah, iya, karena mereka meniru. Kita jadi serba salah. Kita punya keluarga anak kecil yang dia posisinya kita taruh di rumah aja, sosialisasi mereka berkurang. Kita lepas di luar, ya omongannya udah kasar-kasar, yang seusia kecil-kecil. Jadi kan kita bingung. Bahkan dari YouTube, yang tontonan game-game itu loh Guru, itu kan dabernya itu kan ngomongnya kasar-kasar. Iya kan? Ya gimana? Emang sih gamenya game untuk anak kecil. Ya cuma ada omongan kasar-kasar ya pasti mereka ngikutin lah. Anak-anak usia 4 tahun, 3 tahun pasti ngikutin. Dan sekarang gimana sih, zaman dulu kalau anak nangis dikasih mainan yoyo misalnya. Lah kalau sekarang dari orok udah nangis dikasih HP. nonton HP. Iya, YouTube. Walaupun ada yang namanya YouTube Kids, tetep aja. Anak zaman sekarang tuh pinter, udah cari caranya. Ya benar. Ya, kalau menurut penelitian juga sih yang gua tahu tentang usia-usia balita begitu, ketika emang dikasih tontonan YouTube pakai HP gitu tuh bisa menimbulkan ini speaking delay. Nanti terlambat ngomong. Iya. Karena kedekatan orang tua dengan balita itu sedikit gitu. Jadi orang tuanya tuh sibuk main HP aja, tuh anak dikasih HP lagi. Iya. Biar anteng tuh anak. Harusnya kan apa? Orang tuh lebih deket gitu loh. Ketika dia nyusuin diajak ngomong gitu kan. Tuh anak nangis apa sih maunya gitu. Bukan dikasih HP sebenarnya gitu. Akhirnya apa? Timbul speaking delay. Terlambat ngomong. Terus udah usia lanjut, usia 3 tahun masih ngomong masih terbata-bata gitu kan. Harusnya kan 2 tahun udah bisa ngomong harusnya tuh. Udah aktif gitu loh. Ya karena orang tua sekarang males. Nah bener. Malesnya kenapa? Kalau zaman dulu, orang tua zaman dulu anak nangis itu disolawatin. Sekarang disolawatin cuma dari YouTube. Deketin sama kupingnya. Nah. Di ngajiin. Pakai suara asudais cuman dari YouTube, bukan YouTube. Orang tuanya yang ngaji. Iya. Kalau orang tua dulu mohon maaf, mungkin lagi nyusuin anaknya sambil disolawatin, sambil dibacain Quran, segala macem. Akhirnya kan sampai ada bilang Rasulullah al-madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama, pendidik pertama. Nah, terus saya pernah bilang, saya pernah dapat ucapan guru saya. Suksesnya anak itu tergantung ibu. Bukan dari ayah. Maksudnya? Sebagus-bagusnya bibit,
ketika ditanam di tanah yang jelek nggak bakalan tumbuh. Tapi sebagus-bagusnya tanah ditanemin, dikasih bibit yang buruk, yang jelek, pasti nemu-nemu juga. Artinya apa? Karena anak itu kan nyusunya ya sama ibu, bukan sama bapak. Oke. Terus lagi Gus Muafik pernah bilang, istri itu yang menyusui anakmu, maka jangan sakiti istrimu, maka jangan kecewakan istrimu. Ketika kamu kecewakan istrimu, maka anakku pasti istri kamu merasa kecewa, anakku nggak bakalan beres. Artinya apa? Namanya susu dari darah kan guru ya, disusuin aja. Yang namanya darah kan emang dari tubuh. Ya gimana pun perasaannya pasti bakalan berubah. Kalau lagi marah, ya wajar aja nanti anaknya minum darah posisinya lagi marah, nggak lagi tenang gitu maksudnya. Itu dulu saya dibilang, saya dapat ucapan kayak gitu. Jadi makanya dibilang kalau pengen nyari istri, ya yang penting agamanya deh, bahasanya. Oke. Gitu. Berarti kalau istri-istri yang nggak ngerti agama gak usah dinikahin. Maksudnya ajarin dulu gitu ya. Gitu. Jadi begini, anak-anak muda termasuk kita semua nih, kalau pengen nyari istri menurut Pak Ustadz nih, cari istri yang maksudnya pintar dalam agama. Kalau dia nggak ngerti agama, kita ajarin gitu, ya enggak? Iya. Dengan cara kita ngajarin bagaimana? Ya kita kudu ngaji dulu. Yo, Gitu. iya. Kalau kita nggak ngaji, ya kita ngapain? Suruh tuh gini ngaji. Iya, benar. Itu masalahnya gitu. Iya. Ya. Bahkan kan sekarang itu ya, kalau dulu kita di pengajian itu diajarin tata cara wudhu yang benar, niat-niat sholat. Hampir 60%, 50% mungkin lah anak-anak muda zaman sekarang itu saya jamin mereka nggak tahu niat wudhu di mana. Ketika mereka niatnya itu harusnya di mana. Iya. Ada yang lagi cuci tangan niat nawaitul wudu gitu kan. Terus ada yang pas lagi istinsyak dia niat gitu. Segala macem. Bahkan sholat pun ya mereka masih belum paham. Wudu itu kakinya cuma ya asal kena air aja, padahal rukun gitu bahasanya. Nah itu guru, minimnya tuh di situ. Ya, bahkan gue juga pernah cerita tuh, saking dia tuh minim agamanya tuh anak SMP ceritanya, MTS, ya kan? Gue dapat sumber dari seorang guru gitu, ditanya, coba niat puasa gimana? Puasa Ramadan? Anu Pak, usoli itu kan saking kagak taunya gitu loh. Itu kan artinya kan memang tugas seorang pendidik, memang tugas seorang guru memberitahu. Cuma kan terlepas dari itu kan anak itu di sekolah dalam satu hari cuma berapa jam? Nggak full mereka kayak kita di pondok. Ya, benar. Di pondok kita dititipin sama kiai. Ada pengurus-pengurusnya dinia. Jam kita diatur, di manage semuanya. Jam sekian lu bangun, istighosah, sholat subuh jamaah. Habis itu persiapan sholat sekolah formal. Nanti siang pulang sekolah formal istirahat. Jam sekian musyawarah. Terus persiapan buat tahsin Al-Quran. Terus persiapan lagi untuk diniyah. 9 malam balik. Nah, kita ngerjain tugas-tugas yang formal, sekolah formal. Ya itu kan memang udah tertata. Bahkan kalau saya mungkin kenapa saya punya cita-cita pengen banget ada boarding ataupun apa gitu ya. Kalau kita kalkulasi secara materis, secara ekonomi, pengeluaran orang tua lebih banyak ketika anaknya sekolah biasa ketimbang di pondok pesantren. Pondok pesantren bayar sekian juta masuknya, SPP sebulannya sekian. Katakanlah SPP sebulan itu sama makannya santri nih
misalnya 2 juta misalnya. Tapi kan si anak ini udah dapat semuanya, diniyah dia udah dapat, terus apa lagi? Terus dia mungkin kursus-kursus dari pondok udah dapet, sekolah formal udah dapet, baju juga udah disiapin, segala macem. Ketika kita bandingkan dengan apa namanya, dengan kehidupan anak yang di rumah, dia harus les, dia harus ngaji, dia harus ini harus itu segala macem, gitu kan. Jadi kalau dipikir-pikir lebih banyak pengeluaran anak seperti itu ketimbang anak di pondok, gitu. Kalau anak di pondok paling jajan udah ketaker. Gitu. Iya benar emang. Emang masalah juga sekarang kalau kita membicarakan pondok ini luar dari tema Bos ya. Kita membicarakan pondok ini sekarang pondok pesantren udah kayak apa ya? Udah kayak jadi bulan-bulanan masyarakat Indonesia itu. Karena emang citra pondok sekarang lagi ada apa? Lagi naik tapi dalam hal yang enggak negatif gitu loh. Ada inilah kasus ini gitu. Sebenarnya nih menurut gue pribadi nih ya. Sebenarnya semua pondok yang bener nih, yang jelas nih, pondok yang jelas ya, bukan pondok yang abal-abal. Dia itu pasti mendidik ya, bukan hanya mengajarin taklim tapi juga tarbiyah, mendidik gitu loh. Jadi ketika ada kasus entah tuh santrinya itu apa nakal lah, terus sampai terjadi perpeloncoan pembulian segala macam gitu kan, sampai ada yang meninggal lah ini segala macam itu. Ya gua rasa itu bukan karena salah pondoknya, karena setiap pondok mengajarkan kebenaran, mengajarkan akhlak. Nah, gue pernah dengar juga dari salah seorang kiai nih. Kenapa kok anak-anak yang dipondokin itu banyak yang bermasalah? Sebabnya kenapa? Ada misalnya ada anak yang dipondok itu bermasalah. Sebabnya kenapa? Ini lebih apa ya? Lebih membicarakan tentang hal-hal yang filosofis, supranaturalis lah. Jadi ada yang keliru dalam hal orang tuanya. Itu ada yang mengatakan anak di pondok bisa jadi beringas, bisa jadi nakal. Ada yang salah dengan rezeki orang tuanya. Mungkin siapa tuh orang tuanya tuh nyari rezeki yang haram, yang bukan yang halal atau yang subhat. Itu masalahnya. Coba di cross check dulu dah. Mungkin ada rezeki yang muhasabah ya. Dicek dulu mungkin ada rezeki dari orang tua ini yang enggak benar gitu. Akhirnya dampaknya ke anak. Sebabnya kenapa? Ketika tuh anak dikasih makan dari hasil yang haram, bahkan menjadi darah daging. Itu masalahnya. Mungkin seperti itu gitu loh. Jadi gue mikir juga, oh iya mungkin seperti itu juga. Soalnya ada kiai siapa tuh yang ngomong pernah gitu, entah bayai siapa ya, gue lupa gitu. Dia ngomong begitu tuh. Jadi sebenarnya pondok itu sebenarnya bagus gitu loh. Ya kan, full waktu. Kalau kita dulu mondok Pak Ustadz ya, mulai dari pagi kita murotil nih kan. Terus kita sekolah, ya kan berangkat sampai jam 1, jam 2 sampai jam setengah 5 kita diniyah ngaji tuh. Makan dah tuh, maghrib, sholat jamaah. Setelah itu isya kan. Habis isya kita musyawarah. Sampai jam 10. Jam setengah 11 kita persiapan istighosah sampai jam 12. Anak-anak tidur kadang kita masih sorogan, ya kan, sama ustadz kita itu, Ustadz SS, Saifullah Sofa. Jadi SS Kiai. Iya. Itu kan beda gitu loh. Nah, yang gue pikirin kita di pondok kayak gitu, digembleng kayak gitu. Terus anak-anak yang enggak di luar pondok kadang suka lupa. Tugas saya banyak gitu. Jadi ini banyak luhnya gitu. Heran gitu loh. Gue juga banyak tapi enggak gitu loh, enggak lebay begitu gitu loh. Tuh sebenarnya gini, gampang aja kalau pengen ikutin aturannya yuk, enak. Sebenarnya masalahnya cuma HP doang Ustaz. HP loh. Betul. Masalahnya. Ini udah kebanyakan main HP. Kita kan juga pakai HP. Ya kan? Kita fokus. Enggak boleh. Makanya ketika ada di video nih, saya mau kasih tahu masyarakat. Ada masyarakat ngelihat video di pondok ngancurin HP pengurus. Saya bukannya enggak setuju dengan pendapat masyarakat yang pondok itu kok keras. HP anak dimatiin. Saya setuju. Karena apa? Lu pengen anak lu bener, jauhin HP. Gitu loh. Kok pengen misu ya cok gitu loh maksudnya tuh. Iya, kalian kesel gitu ngeliat orang masyarakat sok tahu gitu nggak pernah mondok tapi apa ngukumin mondok. Ini HP kok dihancur-hancurin gitu loh. Masa pondok begitu susah segala macam. Lu nggak tahu masa pondok bagaimana gitu. Terus ada lagi di santri disiram-siram bangunin gitu. Emang ada budaya seperti itu biar bangun gitu loh. Biar nggak jadi generasi yang menye peyek gitu loh. Kerupuk mental kerupuk gitu loh maksudnya tuh. Nah, emang gitu didikan pondok kan? Gitu. Tapi sama pengurus kagak ada nih, dengan kekerasan kagak ada gitu. Hanya mendidik dengan mungkin sentuhan fisik ya disiram gitu kan. Main HP-nya ya dibanting, dihancurin gitu kan. Itu bagi para orang-orang yang pernah di mondok ya, itu hal yang lumrah gitu. Tapi yang masyarakat saya kasih tahu,
Jangan semena-mena ngukumin apa yang ada di pondok yang terjadi gitu. Iya. Jangan sok tahu gitu maksudnya. Iya. Gitu loh. Kadang juga banyak di masyarakat kita ini ketika memondokkan anak itu yang ditanya satu dulu. Apa? Makannya gimana? Cocok. Ente mau mondokin anak apa mau nyariin Hotel. kos bulanan anak? Makanannya enak nggak? Gitu kan. Nggak ngerasain gimana kita dulu makan satu nampan bareng-bareng, punya temen mohon maaf yang lagi sakit kulit di tangan. Apa tuh budigan? Iya, iya kan? Kita gimana gitu. Pasti yang ditanya makanan. Iya. Mbok ya diajarin anaknya riadoh sedikit. Latihan. Tirakat. Gitu loh. Ya emang zaman sekarang gitu Ustaz. Lebih banyak apa? Makanan buat perut ketimbang makanan buat hati gitu. Macam-macam lihat aja sekarang. Banyak menu inilah. Kopi aja macam-macam modelnya. Makanan macam-macam nama-namanya buat hati udah susah udah enggak ada gitu loh. Itu masalahnya gitu. Kadang kalau semisal nih kan kita kan punya ada pondok di rumah nih. Kita paling setuju ketika ada apa? Wali santri yang daftarin anak semisal begini. Pak Ustaz saya daftarin anak nih gitu. Oh iya, namanya siapa? Catet. Udah kelar. Babanya ngomong. Nih Pak Ustadz, ini kalau anaknya nakal, brother, gamparin aja gak apa-apa, kemplangin. Saya setuju begitu, meskipun saya gak pakai kekerasan. Karena tuh anak, bapaknya udah percaya gitu, pondok gitu loh. Tuh. Karena memang budaya kita di pondok itu ada bahasa orang tua menitipkan kepada kiai. Menitipkan keseluruhannya. Kiai, saya titipin anak saya, tolong dididik supaya lebih jadi benar, lebih jadi baik, ya kan? Nggak muluk-muluk deh bahasanya, yang penting dia bener aja deh gitu, bahasanya gitu. Nah kita menerapkan ini mungkin dari peraturan Pak Anies mungkin waktu itu awal-awal Pak Anies itu bilang hari pertama anak sekolah tolong orang tua mengantarkan anak ke sekolahnya gitu. Dan apa namanya ada secara simbolik dari wali murid menyerahkan anaknya ke sekolah untuk dididik gitu. Ya itu sudah diterapkan. Ya kan? Padahal itu udah jauh kita merasakan seperti itu. Makanya begitu emang ada seharusnya emang begitu. Jadi antara orang tua, murid dan guru tempat yang kita didik tuh ada ta'aluk batiniahnya, ada hubungan batiniah antara seorang guru, anak dan siapa? Orang tuanya gitu kan. Itu. Bahkan ya saya itu sering ngedapet cerita dari orang tua yang berkecimpung di dunia pendidikan. Entah kenapa anak yang mendapatkan cap nakal dinisbatkan gini guru. Dinisbatkan anak ini nakal gitu rasanya. Ketika dia mendapat sentuhan fisik dari guru, terutama guru yang kita keramatkan lah, kiai lah. Pasti ujung-ujungnya sukses. Iya, emang begitu. Iya. Kalau dipukul prak berkah gitu kan. Gitu. Bahasanya. Ya itu banyak dapat cerita kayak gitu. Tapi kan ya lagi-lagi zaman semakin berkembang. Mental anak pun jadi berbeda. Ya kan? Tapi kita pendidik dipaksa untuk membentuk mental anak. Psikomotorik. Iya, contohnya kayak gini. Ada namanya setiap masuk itu latihan dasar kepemimpinan siswa. Terus untuk membentuk pribadi seorang anak gitu. Nah, itu selalu ada di setiap agenda tahunan. Mulai dari camping segala macam, pasti sekolah-sekolah ngebuat kayak gitu. Tapi kenapa hasilnya itu hanya berjalan mungkin 40 atau 50%? Karena apa? Karena kita dipaksa untuk ngebentuk mental seorang anak, tapi dengan cara anak ini ya nggak boleh diapa-apain, gimana jadinya? Iya. Kalau dulu kita mah hal yang lumrah ketika kita dibilang bahasa pembulian dipanggil sama bapak gitu kan.
Kalau sekarang mah nggak pada nerima Nah, gitu. Terus bahasanya kita dicolek-colek dikit gitu kan. Kalau sekarang mah nggak pada nerima, udah sebutnya bullying aja iya. gitu. Iya. Iya, iya benar-benar. Bahkan ada itu di pondok nih gitu. Ngaji, lagi ngaji nih kan. Dia nggak ngapalin bocah, ya kan? Kagak nulis gitu kan. Nulis di buku tulis gitu maksudnya. Iya, Yang betul. kita pengen maknain gitu kan. Dikasih hukuman. Disuruh berdiri. Ya kan? Ngambek. Ngadu mamanya gitu. Akhirnya apa? Emaknya belain, udah gak usah ngaji lagi gitu. Lah, gue denger begitu, gue lapor sama pengasuh. Itu bagaimana kasusnya? Keluarin. Emang kagak niat ngaji, nggak bakal jadi orang begitu. Dialami sama emaknya. Lah kudunya orang tua belain gurunya. Tiba suruh berdiri doang kagak mau. Ini ada lagi lucu kejadian. Salah satu sekolah itu menerapkan kurikulum kepondokan dengan memasukkan pelajaran berbasis kitab kuning. Oke. Contoh, misalnya Ta'limul Muta'allim, Riyadul Badi'ah, terus Fathul Gharib, ya kan? Yang mana itu kegiatan sama kayak kita di pondok, Bro. Ya. Kalau kita dulu nulis jurumiyah, Ya. bukan amsilatu tasrifiyah yang kita tulis itu. Nah. Qaidu sorfiyah. Sorfiyah. Kita tulis. Kan? Beriti gitu kan. Ya. Kita tulis kan? Nah. Ini nggak mau, Guru. Nah. Katanya anaknya capek. Lah gimana coba? Itu nggak disuruh mikir, mindahin doang. Iya. Mindahin tulisan doang ya. Nulis doang kagak mau. Tujuannya apa sih? Biar tulisannya anak cakep. Iya, sekaligus dibaca gitu. Iya. Iya kan? Iya. Dan itu kan kita nggak gundul-gundul banget, udah ada harokatnya. Iya, iya, iya. Karena kita tahu porsinya. Beda sama anak pondok, gitu bahasanya. Udah gitu nanti gurunya nulis dulu di papan tulis. Nah. Sambil terjemahannya. Kan waktu untuk menjelaskan lebih sedikit. Kebuang-buang karena menulis. Iya. Tapi anaknya pengen biar bisa agama. Jununun pununun. Banyak orang pengen ilmu agama tapi kagak mau nulis Arab. Lu agama kita kan Islam ya. Islam Iya. turun di Arab. Lu nggak mau nulis Arab, lu gimana mau anak lu jadi orang ngerti agama? Aduh, ya Allah. Ngotak gitu loh maksudnya tuh. Iya. Bahkan saking kita pedulinya, kita ngebikin yang namanya itu kegiatan tambahan BTQ, baca tulis Quran. Ah. Ya. Yang mana itu kegiatannya dilakukan seminggu sekali. Mungkin karena kegiatan itu di hari Sabtu, weekend, banyak yang nggak hadir dengan alasan ada urusan keluarga. Yang saya jadi pertanyakan, emang anak ini udah nikah, ngurusin keluarga? Makanya itu saya selalu nggak bisa nerima yang namanya izin, kecuali izin ada keluarga yang meninggal dan itu dari orang tua langsung. Oke, fine. Atau sakit, tapi harus dengan surat dokter. Iya. Lah kalau ngurusin urusan keluarga, Guru, urusan keluarganya di puncak di villa. Lu gue masih bocah, gue masih diam tes tuh anak-anak sebutannya ketu namanya gitu aja. Bocah ketu namanya. Apa tuh? Kecil tua. Iya. Lu coba urusan keluarga lu. Gimana anak-anak nggak stres, nggak mau mencari kebebasan? Karena udah ada apa namanya cap itu, dia izin aja ngurusin keluarga lo. Iya. Gimana gak stres? Bayangin anak-anak sekolah dari jam berapa sampai jam berapa? Ditambah harus mikirin keluarga. Yang bukan porsinya dia. Gimana, Guru? Enggak, itu udah kelewat dewasa anak. Iya. Tugas lu kan cuma sekolah, men, gitu kan ya. Iya, belajar. Nah, kita gitu. ngasih waktu tambahan itu buat mereka juga kok. Biar mereka bisa. Iya. Lah coba sekelas SMP belum bisa nyambung nun sama ta. Nulis anta itu misah semua. Lu kata belajar ikra di balik. Pusing sendiri kita. Gitu loh maksudnya. Anaknya dibelain ini urusan keluarga. Ya harusnya
mensupport lah Iya. apa yang udah ada kegiatan dari lembaga tersebut. Iya. Disupport, oh bagus gitu kan. Iya. Memang menyadari kekurangan anaknya di situ. Justru ada ini supaya apa? Lebih dibantu. Secara ekonomis kita hitung secara material, Bro. Enggak usah repot-repot ngeluarin biaya buat di TPA atau TPQ gitu loh. Udah lengkap. Iya. Ini di TPQ kagak dimasukin. BTQ izin urusan keluarga. Maksa kita biar anaknya bisa baca Quran Iya. sama nulis bahasa Arab. Modar aja. Karena gue mikir apa iya tuh anak alsa yang dikasih babanya sendiri ya, bilang ya tong urusan keluarga begitu. Gua sampai begitu, oh babanya gak punya otak bener. Iya. Babanya bocah juga berarti. Iya, urusan keluarga loh. Memang beda, Guru. Apa didikan dari keluarga yang memang dia open minded sama pendidikan, Iya. terutama agama gitu. Itu beda. Beda ya. Saya merasakan. Oke. Bahasanya gini, bahkan sampai usia tua orang tua saya aja, orang tua saya itu masih diingetin, lu udah sholat, amannya saya almarhumah. Iya. Gitu. Karena kalau katanya saya yang namanya anak laki-laki tetap anak, Iya. tetap anak emaknya. Iya. Lain kalau perempuan, Iya. kalau udah nikah, ya udah tanggung jawab suaminya. Iya, benar. Begitu dibilang. Bahkan sampai di usia tua ayah saya masih ada nyai saya, udah punya anak udah pada dewasa, bukan dewasa, remaja gede. Iya. Itu masih diingetin buat sholat. Iya benar itu. Gitu loh. Itu kan artinya emang mungkin orang tua terdahulu kita, bahasanya sesepuh-sesepuh kita minim akan agama. Artiannya hanya sekedar tahu. Kan banyak yang, mohon maaf ya, kita nggak menutup kemungkinan di sini yang udah tua itu bisa baca Quran. Mohon maaf, kadang ada yang nggak bisa. Ya, banyak dari mereka dapat doa-doa itu langsung dihafal. Gitu loh, Guru. Ya. Nah, sekarang gini, orang tua aja nyai aja untuk menghafal doa yang panjang itu cepet dengan metode mendengar, dan itu cepet. Kenapa kita? Ya berarti kan ada kesalahan dari yang tadi Guru bilang, rezeki yang dicari itu loh, Guru. Ketika Bisa jadi ya. Iya, anak sekarang ini ada buku, ada banyak media untuk ngebantu mereka menghafal, tapi susah. Ya mungkin ada kesalahan di situ, gitu ya. maksudnya. Gak tahu mungkin pandangan Guru seperti apa gitu. Ya, mungkin kayak emang nggak kurang lebih ya begitu. Soalnya gue juga ngambil dapatnya dari kiai juga sih. Gue lupa kiai siapa gitu. Gue pernah dengar ceramahnya itu di YouTube apa gimana, bilang begitu gitu. Karena emang rezeki itu apa? Mencari rezeki itu faktor yang menentukan apa? Kepribadian seorang anak itu menentukan sekali gitu. Iya. Takutnya kalau misal rezekinya halal, rezekinya haram itu kan bisa berdampak apa? Nggak bagus ke anaknya gitu. Itu masalahnya gitu. Emang sih jujur Pak Ustadz, terkait masalah apa namanya orang-orang tua kita zaman dulu cara didiknya itu emang kayak gitu. Maksudnya konservatif kalau tapi bener-bener memberikan efek yang ini. Iya. Efek yang menurut gue sendiri ya positif lah gitu. Iya. Bahkan ini gue sendiri kan udah nikah nih kan. Anak gue 2 ya kan? Itu bokap gue, baba gue itu masih ngirimin apa? Pesan. Nasihatin. Lu kudu begini, kudu ngaji. Ya kan? Kudu ngaji ini, masih nasihatin terus. Berkeluarga bagaimana gitu. Ya kan, masih begitu gitu loh. Masih dinasihatin terus gitu. Lagi sekarang, mohon maaf, saya suka miris, banyak emak-emak, ibu-ibu nganterin anaknya ke tempat pengajian gitu. Anaknya dipakein kerudung tertutup, tapi yang nganterin nggak pakai kerudung. Maksudnya itu nggak malu gitu loh. Nah, iya gitu maksudnya gitu. iya. Dia maksain anak buat ngaji, dia sendiri nggak ngaji. Iya. Bahkan dulu nyai saya ngomong gini,
almarhumah tuh. Kalau pengen anak sukses di pondok, orang tuanya harus mondok. Nah, Artiannya ya enggak, jangan ditelan mentah-mentah harus mondok ke pondok pesantren gitu. Maksudnya apa yang jadi kegiatan si anak di pondok, orang tua ikutin. Walaupun enggak full. ya. Contoh, keseharian si anak diniyah Ngaji. minimal ya ngaji, minimal orang tua ngikut pengajian juga. Nyari majlis gitu ya. Iya. Anak di pondok istighosa, minimal orang tua sholat tahajud. Nah, Anak di pondok sholat duha, minimal orang tua sholat juga. Gitu loh. ya. Ini kan banyak yang enggak kayak Iya, gitu. banyak yang Akhirnya anak merasa tertekan. Ya. Enggak, ya harusnya mikir juga. Ya jangan memaksakan anak seperti itu. Kalau sendirinya nggak bisa ngejalanin, Ya. itu nggak fair. Udah fair. Saya pribadi sampai waya gini orang tua saya masih ngaji gitu maksudnya. Walaupun seminggu 2 kali Ya. gitu maksudnya bro. Tapi masih ngaji gitu loh. Terus paman saya yang mondokin anaknya, ya karena megang omongannya saya ngaji. Ngajinya sama kiai kan, gitu maksudnya. Iya, karena percaya itu. Ya kok, ya anak pengen sukses di pondok pesantren. Anak pengen sukses jadi orang yang benar. Ya orang tuanya juga harus dong. Ya. Gitu. Makanya yang dibilang CD diputar lagi nih. Banyak orang tua kan begitu kadang. Kalau ngelihat anaknya, mohon maaf, hiperaktif, melakukan kenakalan remaja, CD diputar lagi nih gitu. Ya mungkin kalau misalnya semasa mudanya melakukan hal positif, CD diputar lagi positif anaknya, gitu. Ya kalau anak yang melakukan kenakalan remaja, ada apa? Ya. Gitu. Nggak tahu itu sebutannya karma atau apa, saya nggak paham gitu. Karena emang dari pesan nyai emang gitu. Secara nggak langsung mungkin petua-petua orang zaman dulu itu udah ngena banget buat pembentukan psikomotorik anak ya, mental anak gitu. Ketika dia maksudnya dia kan sering, maksudnya setiap hari ya bangun tidur dia di rumah, pulang ya ke rumah, mandi di rumah. Yang dia lihat pertama kali orang tuanya pasti. Iya. Ya. Coba dilihat orang tuanya nyuruh ngaji tapi orangnya kagak ngaji. Iya. Bisa dibalikin. Iya. Mak, lu nyuruh gua doang ngaji, kagak ngaji kan bisa aja kan? Iya. Itu masalahnya kan gitu. Iya, padahal seminggu itu kan 7 hari. Masa sih nggak ada satu hari pun? Padahal kalau kita ngikut majelis itu nggak full 1 hari 24 jam. Iya. Pengajian itu nggak ada yang 1 hari 24 jam. Hanya 2 jam 3 jam. Iya. Pernah aku juga baca tuh di kitab Al-Ghunyah. Iya. Karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu dikatakan di situ orang masyarakat bisa keblangsak. Salah satunya sebabnya kenapa? Apa namanya? Melupakan apa? Petua-petua bijak para pendahulunya. Gitu. Orang bisa keblangsak begitu. Itu di kitab Al-Ghunyah. Karangannya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bilang gitu. Iya, walaupun gini ya, apa namanya? Apa slogan yang terkenal dari kaum Nahdiyin? Apa? Yang ini guru, apa namanya? Al-aslah itu. Menjadi al-aslah. Iya. Yang itu tuh ya intinya kita tetap ngikutin yang terdahulu, cuma bisa menerima hal-hal yang baru, gitu. Nah, ya harusnya kita terdahulu, orang-orang tua kita terdahulu, dengan tidak menyampingkan hal-hal yang baru saat ini. Kita harus bisa memvariasikan itu, mengkombinasikan itu, gitu. Al-akhdhu bil jadidil aslah, maksudnya kita mengambil, maksudnya kita nggak melupakan apa-apa peninggalan orang zaman dulu, tapi tetap kita melek dengan keadaan sekarang. Dan kita ambil yang paling bagus, gitu. Tapi tetap nggak meninggalkan tradisi zaman dulu begitu. Iya memang begitu. Ya orang NU ya begitu emang, harusnya emang begitu. Nah, gitu. Karena nih ada lagi nih, ya kita juga harus paham juga pengajian yang bukan abal-abal itu yang kayak gimana. Jangan asal aja. Kalau katanya
Kiai Anwar, beliau bilang ngaji itu yang pakai kitab. Oke. Jangan kenapa? Ada bentar. Kalau lama mohon maaf ini. Saya cari-cari dulu. Saya masih nyimpen petuah-petuah dari kiai-kiai. Ada di sini. Mana dia? Mana dia, sebentar. Mohon maaf kalau lama. Mungkin nanti bisa diedit, Iya, bisa dipotong. Karena ini penting diutarakan. Oke. Bukan. Oke, Anwar itu pernah bilang, ya intinya ngaji dengan yang menggunakan kitab. Jangan ngaji yang nggak pakai kitab. Karena mengikuti salafus soleh itu lebih baik ketimbang mengikuti orang. Bentar, bahasanya gimana sih, saya lupa nih. Masa hilang sih, belum lama kayaknya. Allah, giliran dicari kagak nemu, giliran kagak dicari nongol. Mana ya? Soalnya penting banget ini, bener-bener penting. Cuma saya nggak ketemu di mana ini. Itu ucapannya Kiai Anwar. Tetet. Ya Allah, kok hilang? Coba diketik ya Anwar gitu kan untuk Bentar. keluar kali ntar. Kalau kuncinya Kiai Anwar gitu, ntar keluar paling. Itu di note catatan. Bukan di note, ini ada di Medsos. Iya, saya habis download. Cuma nggak mungkin hilang, karena belum lama. Ada di status, saya screenshot apa ya? Soalnya ini penting menurut saya. Ya salam. Ya intinya gitu, kita harus ngaji yang pakai kitab, mengikuti ulama-ulama terdahulu, intinya. Nah terus menurut Kiai Abdullah Kafabihi Mahrus, ya, cara mengetahui orang itu baik atau tidak itu gampang, kata beliau. Untuk mengetahui seseorang itu baik atau tidak sebenarnya simple. Dia mau ngaji atau tidak. Itu aja kalau kata beliau. Untuk melihat orang. Iya. Melihat orang itu baik atau tidak. Dia tuh mau ngaji kagak gitu, simple. Iya. Dia mau ngaji apa enggak? Kalau dia mau ngaji ya udah baik. Gitu. Kan guru pernah bilang, ngaji itu kan ngasah jiwa. Orang yang ngaji aja masih sering marah-marah, ngomel-ngomel, gimana yang kagak ngaji? Gitu. Iya, benar. Memang kalau kita lihat itu di karangannya Kiai Muhajirin Amsar Abdari itu, iya guru, ulama Cakung ya, iya, yang punya pondok pesantren apa? Anida. Dia itu ngarang kitab namanya sarahnya kitab Bulughul Maram, apa namanya? Misbahul Zolam. Itu di akhirnya ditulis, lu kalau pengen selamat ikutin ulama-ulama salaf. Tuh, iya, dibilang begitu, ya kan? Makanya gua inget sama syairnya dari Ki Zulfa itu. Iya, gimana yang guru? dia pakai barbas itu kan. Iya. Innal basito ladaihi yubsatul amalu mustafilun fa'ilun mustafilun fa'ilun. Iya. Akhirnya
Ma'aksarot du'ata min ulamal yutubi. Iya. Fa'afta bil masyhadi bila roja'il kutubi. Iya. Ma'aksarot du'ata, betapa banyak para pendakwah Iya. min ulamal YouTube, daripada ulama-ulama YouTube. Iya. Fa'afta bil masyhadi, kemudian mereka berfatwa dengan cara dipertontonkan. Iya. Bila roja'il kutubi, tanpa dasar kitab. Tuh, Iya. makanya penting nyari guru tuh harus ada yang benar-benar kredibilitas. Iya. Tuh, jangan nyari orang yang ceramah-ceramah doang tapi nggak ada kitabnya gitu loh. Iya. Nggak Dia ada landasannya. nggak ada landasannya dari ulama-ulama salaf gitu. Makanya tuh apa namanya, siapa yang disebut dengan macannya Betawi itu ulama tuh Mualim Setia Zami. Iya. Dia bilang sebab terjadinya kemunduran khazanah Islam ya di zaman sekarang nih, dia bilang betapa banyaknya para penceramah daripada orang yang ngajarin kitab. Tuh sekarang udah kelihatan banyak banget ceramah tapi ngajarin kitab udah jarang. Tuh makanya pentingnya bang, bener kata Ki Anwar. Ya ini nih, lek dituturi karo kitab insyaallah dadi apik. Timbang dituturi karo menungso. Mulane ngaji yo Nah, sing gawe kitab. coba diartiin, ini kan orang Betawi nih. Kalau diajarin sama pakai kitab insyaallah jadi bagus. Nah, Daripada diajarin sama manusia cuma pakai mulut doang. ya. Nyeramahin doang. Nah, Nah itu. Makanya kata Ki Anwar ngaji yang pakai kitab kitab gitu. Cari tuh. cari. Pengajian di sini banyak loh, kita di sini nggak minim pengajian loh guru. Ya. Emang udah dikenal sebagai kampungnya ulama, ya kan? Dari malam Senin ada pengajian, hari Senin ada, malam Selasa ada Kiai Syafi'i Abdul Hamid, hari Selasa ada taklim ibu-ibu, ya kan? Hari malam Rabu itu ada taklim sama Kiai Hifzillah. Hari Rabu ada di Kiai Hifzillah juga Al Ihsan. Malam Kamis ada Kiai Haram. Hari Kamis ada taklimnya Kiai Haram juga. Malam Jumat ada taklim juga. Ya, di RW 9 di Musola Taqwa. Hari Jumat ada juga taklim ibu-ibu Kiai Haram. Terus malam Sabtu ada taklim juga Kiai Haram juga ba'da maghrib. Terus ba'da Isya ada di kediaman Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Haji Zainal Abidin. Sama di MT Umdatul Rasikhin di madrasah itu ada. Hari Sabtu ada pengajian ibu-ibu sama Kiai Syafi'i. Nah, malam Ahad ada juga mungkin, cuma kita nggak tahu. Pasti ada, nggak mungkin enggak. Malam Seninnya itu ada Kiai Fahrul, Ustaz Fahrul. Ada banyak di Jamiatul Khairat. Kiai Haji Muhammad Maksum. Ada semua. Tinggal kita pilih mau ngikutin yang mana, mau ngaji di mana, tinggal milih loh. Bahkan kalau kita tahu keseharian Kiai Hifzillah ngaji di mana-mana, taklim, ya kan? Kita nggak kurang. Maksud saya mumpung sebelum yang namanya usia kita nggak ada yang tahu guru. Iya benar. Ya. Mumpung ada yang mau ngajarin deh, intinya gitu. Iya. Iya. Benar. Kalau kita sih berharapnya kita usia panjang. Iya. Tapi kita pikir usia kita ini loh. Iya. Lah kalau kita yang udah kagak ada duluan. Iya. Ya. Bener. Tambah dosa. Lu ada Iya. masa ada guru lu ngapa kagak ngaji? Iya. Nah, ada masa itu. Iya. Lu talabul ini faridatun ala kulli muslimin, wajib. Wajib. Lu kagak ngaji lu nabung dosa. Oh, iya, wa muslimatin juga kan? Iya. Iya kan? Iya. Makanya saya bisa bisa saya katakan anak pengen bener orang tua ngaji. Orang tua ngaji. Ngaji. Iya. Jangan dunia mulu yang dikejar. Iya. Ya walaupun kemarin sempat disinggung sama guru yang dikatakan balance, seimbang itu dunia 60 maaf
akhirat 60, dunia 40. 40. Ya, ayatnya yang bunyinya wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirah. Iya. Carilah apa-apa yang diberikan kepada Allah kepadamu untuk apa? Darul akhirah, untuk apa? Akhirat. Iya. Nah, akhirat. Walatan sanasi bakal minat dunia, tapi jangan lupain apa kebutuhan tentang dunia gitu. Artinya apa? Ya harus apa? Balance-nya itu ya 60 ya agama, 40 ya dunia gitu. Iya betul. Ya, gitu. Segala gitu. Terus ada ini nih, kemarin dari Kiai Haji Muhammad Ihya Ulumuddin, beliau bilang harta dunia itu adalah kesenangan, tidak pasti membawa ketenangan, sementara hidup ini butuh ketenangan. Dibilang sama beliau begitu. Ya, dunia hanya sebatas kesenangan kita, harta dunia. Belum tentu kita punya harta banyak kita tenang. Sedangkan yang dibutuhkan di dunia ini ketenangan. Gimana mau tenang? Lu ngumpul sama